Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 7 April 2024, adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dikatakan demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Yesus Sang Pendamai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada seorang pun yang hidupnya luput dari dosa. Dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah. Ingat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa yang dihukum Allah karena dosa yang telah mereka lakukan, yaitu melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah terlarang yang ada di Taman Eden. Dosa telah mengakibatkan Allah murka terhadap manusia sehingga manusia harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya. Lalu bagaimana kelanjutan hidup manusia? Apakah harus binasa karena dosa itu? Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus menjadi sang pendamai antara manusia dan Allah. Bagaimana hidup yang dipersekutukan dengan Kristus? Dalam nas hari ini dikatakan supaya hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Hidup dalam terang yaitu di dalam Yesus, bandingkan Yohanes pasal 8 ayat 12. Kata Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita dituntut supaya hidup menurut kehendak Kristus dan mengikuti cara pandangannya Kristus, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Bukan sekadar memilih jalan yang mudah, yang murah, yang menguntungkan, yang menyenangkan, tetapi jalan yang menyelamatkan, yaitu berjalan dalam terang Kristus, sekalipun jalan itu mungkin sulit, mungkin mahal, mungkin rugi, mungkin susah. Tetapi kalau itu sesuai dengan kehendak Kristus, maka itulah yang akan ditempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pilihannya bukan soal untung atau rugi, tetapi soal mana yang dikehendaki Kristus. Demikianlah hidup orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Sang Pendamai, sehingga kita hanya mau mengikuti apa yang dikehendaki Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk segala dosa umat manusia, dosa seluruh dunia. Meskipun sampai saat ini masih banyak orang yang tidak mengenal dan sadar akan kasih karunia Allah yang begitu besar yang disediakan Allah, sehingga
mereka tidak memiliki jendela iman untuk menerima kasih karunia ke dalam diri mereka. Itulah sebabnya masih sangat perlu para hamba-hamba Tuhan untuk mewartakan kabar baik tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kami terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Kasih karunia diberikan Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Keselamatan diberikan Tuhan kepada kami orang percaya lewat Yesus yang menebus dosa-dosa umat manusia dengan lunas, bukan karena kami telah berbuat baik, tetapi karena kasih karunia saja. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk mau diutus memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa di dunia ini, dan supaya kami hidup taat, hidup setia, melakukan kehendak Allah, dan senantiasa mengutamakan Allah di dalam hidup kami. Berkati semua para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Sembuhkan mereka yang sakit dengan kuasa dan belas kasih-Mu yang tidak terbatas. Topang mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.